Mengapa negara yang dipimpin militer jarang maju? Perbandingan nyata, Korea Selatan versus Myanmar. Dalam sejarah modern, hampir tidak ada negara yang benar-benar maju di bawah kendali militer. Rezim militer mungkin menjanjikan stabilitas dan ketertiban, tetapi stabilitas tanpa kebebasan hanya melahirkan stagnasi. Kemajuan, sebaliknya, lahir dari ruang berpikir bebas, kritik, dan partisipasi rakyat, tiga hal yang biasanya dibungkam oleh pemerintahan berseragam. Budaya komando yang mematikan inovasi. Militer hidup dalam sistem komando tunggal, satu perintah, satu arah, tanpa perdebatan. Pola ini efektif di medan perang, tetapi menghancurkan dunia ide dan kreativitas. Negara maju membutuhkan orang-orang yang berani berbeda, mengkritik, dan mencari cara baru. Di bawah militer, kritik dianggap pembangkangan, padahal justru dari perbedaan pendapat lahir kemajuan. Ekonomi dikuasai, bukan dikelola. Dalam banyak rezim militer, ekonomi bukanlah ruang kompetisi sehat, melainkan ladang monopoli bagi elit berseragam. Aset strategis, tambang, migas, konstruksi, dikuasai oleh jaringan internal yang kebal hukum. Hasilnya, investor asing enggan masuk dan pengusaha lokal tersingkir. Lihatlah Myanmar setelah kudeta 2021, perekonomian lumpuh, inflasi meroket, dan ribuan warga berpendidikan meninggalkan negara. Sebaliknya, Korea Selatan yang sempat dikuasai militer hingga 1987, justru melesat setelah kembali ke pemerintahan sipil. Dengan membuka ruang bagi swasta dan teknologi, lahirlah raksasa industri seperti Samsung, Hyundai, dan lagi. Korupsi di balik seragam. Militer sering menutup diri dengan dalih keamanan nasional, membuat pengawasan publik sulit dilakukan. Ketika kekuasaan tidak bisa diawasi, korupsi menjadi tak terhindarkan. Dana publik bocor ke proyek-proyek fiktif dan pembelian peralatan militer yang tidak transparan. Pakistan adalah contoh klasik. Di bawah penguasa militer, tentara menjadi pemilik bisnis besar, dari semen hingga ban, sementara rakyat tetap hidup dalam krisis berkepanjangan. Pendidikan dan riset terpinggirkan. Negara maju selalu menempatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan sebagai prioritas utama. Namun dalam negara militer, fokus anggaran lebih sering jatuh pada senjata dan pasukan daripada sekolah dan laboratorium. Korea Selatan adalah contoh kebalikannya. Setelah lepas dari cengkeraman militer, mereka menempatkan riset dan teknologi di jantung pembangunan. Hasilnya, dari negara miskin di tahun 1960-an, mereka berubah menjadi salah satu pusat inovasi dunia. Stabilitas yang berdiri di atas ketakutan. Pemerintahan militer seringkali menjaga stabilitas melalui rasa takut, bukan rasa percaya. Rakyat diam, bukan karena puas, tapi karena takut. Dan negara yang dibangun di atas ketakutan tak akan pernah kuat. Ketika rakyat berhenti bicara, negara berhenti berpikir. Di Myanmar, banyak anak muda kini lebih memilih melarikan diri ke luar negeri. Di Korea Selatan, justru generasi muda menjadi mesin utama kebangkitan ekonomi dan budaya global. Isolasi dan ketertinggalan. Militerisme hampir selalu diikuti oleh isolasi internasional. Dunia enggan berurusan dengan rezim yang menindas rakyatnya sendiri. Myanmar hari ini kembali terperosok ke era gelap, menghadapi sanksi ekonomi dan keterputusan global. Korea Selatan, sebaliknya, membuka diri, menjalin kerjasama global, dan menjelma sebagai kekuatan teknologi serta budaya yang disegani. Rezim militer mungkin bisa memberikan ketertiban, tetapi bukan kemajuan. Mereka bisa memerintah, tetapi jarang bisa membangun. Negara yang maju bukanlah yang paling tertib secara militer, melainkan yang paling bebas secara pikiran. Militer menjaga negara dari musuh luar. Tetapi yang membuat negara maju adalah rakyat yang berani berpikir, bersuara, dan berinovasi tanpa rasa takut.